Ustadz, apakah berdosa jika orang tua suka mengungkit jasanya kepada anaknya ketika sedang marah? Nah, ini memang unik, Bu. Orang tua itu jasanya itu sudah jelas pasti dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Seorang anak tidak mungkin, ya, mustahil bisa membalas kebaikan jasa orang tuanya. Bahkan nggak usahlah jasa merawat, jasa melahirkan. Makanya kan ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar ketika itu. Dia menggendong ibunya dari Khurasan sampai ke Makkatul Mukarramah, sampai selesai ibadah haji digendong ibunya. Wahai Ibnu Umar, aturoni jazaituha, aku sudah bisa membalas kebaikan ibuku apa belum? Kaget ini Ibnu Umar. Jadi menggendong dari jarak memang jauh sampai melepuh. Kamu jangankan membalas kebaikan ibumu, satu darah tetes yang pernah ibumu rasakan sakitnya ketika melahirkanmu. Ya, kalau kita melahirkan, ibu-ibu melahirkan kita, ya. Ibu-ibu melahirkan kan ada satu tetes darah, bahkan bertetes-tetes darah, satu tetes saja, la walau talqatan wahidah, satu tetes darahnya nggak bisa kamu balas. Maka manusiawi ketika marah kemudian menyebutkan gitu ya. Dan kita sebagai anak, Bu, jangan kemudian wah hilang ini pahala ibu. Enggak hilang juga, Pak. Mungkin berkurang iya gitu. Tetapi ya kita tetap mendoakan. Dan kita muhasabah. Ini kok bisa ibu saya marah kayak gini? Karena tanpa diungkit saja, ya orang tua nggak usah ngungkit. Jasa orang tua kita kan sudah terbayang di benak kita. Wow, dulu waktu saya kecil, waktu saya sakit, waktu saya sekolah, kita nggak tahu pontang-pantingnya orang tua saat nyekolahin kita, duitnya gimana nyarinya, ya kan? Kita taunya kita tiba-tiba lulus, gitu kan? Bagaimana mereka bermunajat di sepertiga malam nggak tidur, ketika kita sakit, ya mereka susah tidur, ya. Akan mereka berdoa, ya Rob pindahkan penyakit anak saya ini kepada saya, ya Rob, pasti gitu. Orang tua manapun itu. Jadi kalau misalkan orang tua mungkin jasanya kepada anaknya secara manusiawi karena emosi, ya kita doakan semoga Allah mengampuni. Makanya Rasulullah menyampaikan doa anak itu, Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama. Nah, mungkin banyak khilaf yang dilakukan orang tua kita, ya. Tapi kita sebagai anak justru muhasabahnya kenapa marah, bukan bagaimana dia mengungkit jasa. Ya, mengungkit jasa memang nggak bijak. Dan kita jangan ikut-ikutan, nanti kita sama anak gitu juga. Kamu ya, coba kalau kamu hitung, bahkan bukan kamu hitung, ibunya sudah menghitung. Kamu tuh SD itu sekian, SMP sekian, SMA sekian, ya totalnya sekian gitu. Ayo balikin sama ibu. Aduh sudah. Walaupun kalau dibalikin semua, jasanya ibu ya nggak bisa dibayar, nggak bisa. Tapi alangkah bijaknya kalau sampai kita ada orang tua yang marah. Ya memang ada orang tua yang sukanya marah, orang yang sudah sepuh, emosinya itu labil. Jangankan kita yang benar, Bu. Kita yang benar saja disalahkan, apalagi kita yang salah. Dan ujiannya berat nih. Kenapa? Ya karena surga terdekat itu loh. Rasulullah kan menyampaikan ausatu abwabil jannah. Surga paling dekat itu orang tua, makanya sabar. Coba seorang anak ngerawat orang tua, ya pasti berat ya kan, dengan mungkin karakternya yang keras, suka marah, minta ini minta itu, suka nyalahin kita. Saudara yang jauh yang cuma ngirimin duit, nggak ngerasakan susahnya ngerawat, lebih senang memuji siapa, Bu? Yang ngirim duit padahal nggak seberapa. Kita ini kalau dibayar lebih dari itu. Kalau misalkan saudara pengen bayar kita, ya bukan kita minta bayar sama orang tua kita, itu kan ya kalau manusiawi kayak ya Allah Bu, saya ini ya, kita tahu surga terdekat itu adalah orang tua. Nggak apa-apa lah, ibu marah ya saya dengarkan, ibu nyalain saya ya udah saya salah. Wah itu luar biasa, itu luar biasa, pahala bener. Jangan malah kita ini orang tua emang nggak ada Ustadz orang tua durhaka lu sampai kayak gitu. Berarti kan dia udah gregetan sama orang tuanya ya. Ya semakin tantangan dari orang tua kita yang sebesar itu, ya seberat itu, kita bayangkan bahwa surga juga sedekat itu, insya
Insyaallah Allahu a'lam bishawab. Jadi tadi aja banyak mengungkit jasa itu manusiawi, dan jasa nggak mungkin bisa dibalas tetap ya seorang orang tua, maka kita muhasabah. Kita punya masalah apa sampai orang tua marah, dan kita senantiasa mendoakan orang tua kita.